Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya dengan cara seperti itu insya Allah kita menemukan ketentraman lahir batin dan kita akan selamat dari alam dunia sampai ke alam akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari raya Idul Kurban hakikatnya bagaimana kita menjalin persatuan dan semangat pengorbanan. Para jamaah, dalam pendahuluan tadi khatib telah mengungkapkan ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian masuk dalam Islam secara utuh atau menyeluruh, dan jangan sekali-kali ikuti setan, karena setan itu musuh yang nyata. Menjadi muslim yang utuh salah satunya adalah bagaimana kita sesama umat ini bersatu. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya setiap umat kita ini adalah bersaudara, maka damaikanlah antara saudara. Para jemaah, kenapa momen Idul Adha ini sebagai simbol persatuan? Karena hari ini semua orang berasal dari manapun dia, dari barat, dari timur, utara, selatan, dari berbagai macam negara, apapun negaranya, organisasinya, partai politiknya, mazhabnya, bahkan aliran keagamaannya, selama dia mengaku muslim, mereka sedang berwukuf di padang Arafah atau menunaikan ibadah haji. Karena hakikatnya Idul Adha adalah kongresnya umat Islam, berbeda-beda tetap satu jumlah. Oleh karena itu di antara kita yang mungkin ada semacam mengkotak-kotak umat Islam, seolah-olah yang itu salah, kita yang paling benar. Hanya beda partai, hanya beda organisasi, hanya perbedaan kebiasaan amaliah ibadah. Mari kita segera kembali ke jalan yang benar. Perbedaan tidak bisa kita hindari, karena begitulah kehidupan. Selama kalau ditanya apa agamanya Islam, Tuhannya siapa Allah, siapa Nabi terakhir Muhammad, apa kitab sucinya Al-Quran, di mana kiblatnya Ka'bah, itulah saudara kita. Janganlah kita ini mengkecilkan umat Islam seolah-olah kita yang paling benar, orang lain paling salah. Mari para jamaah, semua umat Islam adalah bersatu. Capek rasanya sesama kita saling hantam, sesama saudara kita sendiri. Mari kita bersatu di Indonesia ini khususnya. Oleh karena itu, hari raya Idul Kurban hakikatnya melambangkan persatuan, karena sesama kita adalah bersaudara. Kemudian yang kedua, pada hari raya Idul Kurban ini selain meningkatkan semangat persatuan, bagaimana kita semangat berkurban. Kita semua tahu perintah kurban itu inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya nikmat yang aku berikan kepadamu banyak. Fasholli, maka sholatlah kalian, wanhar, dan berkurbanlah. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak, Allah minta kepada kita dua saja: sholatlah kalian, wanhar, dan berkurban. Berkurban di sini hakikatnya tidak pernah terlepas dari peristiwa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim agar menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail. Harus kita pahami dulu itu.
Kita semua tahu Nabi Ibrahim puluhan tahun tidak punya anak, tiba-tiba punya anak namanya Ismail. Setelah punya anak semata wayang, kita bayangkan kita lama tidak punya anak, tiba-tiba punya anak. Diperintahkan oleh Allah untuk diungsikan ke Mekah. Setelah Nabi Ismail sekitar 12 tahun di sana, Allah izinkan ketemu dalam beberapa hitungan hari. Ketika kerinduan belum lepas, diperintahkan pula untuk menyembelihnya. Kemudian Nabi Ibrahim melaksanakan itu, tapi kemudian Allah ganti dengan seekor kambing kibas. Pelajaran ini para jamaah, jangan pernah ada di hati kita itu melebihkan apapun selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak pun, kalau kira-kira kecintaan kepada anak yang sehingga menjadikan hati kita berjarak kepada Allah, maka kita harus mengesampingkan itu. Allah nomor satu. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim waktu itu. Nah, kaitannya dengan kita, terkadang masih banyak di antara kita mencintai rumah, mencintai jabatan, mencintai harta kita, mencintai golongan, melebihi kecintaan kita kepada Allah yang Maha Satu. Oleh karena itu mari kita ciptakan semangat berkurban. Bahkan uniknya pembagian hewan kurban ini boleh dibagikan kepada siapapun. Agak berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ini kan khusus kepada 8 asnaf, terutama fakir miskin. Kalau hewan kurban ini kepada siapapun, pokoknya rata semuanya. Mau kaya, mau miskin, mau rajin sholat, mau tidak. Bahkan para ulama ada yang membolehkan berikan juga kepada non muslim kalau itu membawa kebaikan. Tetangga kita misalnya. Makanya hampir semua kantor kementerian agama itu juga menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Semua karyawan apapun agama dibagi semua, karena memang hakikatnya boleh diberikan. Tapi yang hal ini masih ada yang kontroversi, katanya hewan kurban itu kan ibadah. Kenapa pula harus dibagikan kepada manusia? Tapi ini wilayah diskusi para jemaah. Ini menunjukkan mari kita bersatu. Yang miskin harus cinta, harus hormat kepada yang kaya. Yang kaya juga harus hormat kepada yang miskin. Intinya semua kita harus bersatu. Dan bagian dari pengorbanan itu juga sebenarnya andaikan di Batam dipastikan sudah banyak ya, sudah mendaftar hewan kurban. Tiba-tiba panitia kesulitan mencari kurban itu sendiri. Bagian dari pengorbanan kita harus ikhlas. Walaupun sudah niat kurban tahun ini panitia gagal, karena hakikatnya pengorbanan. Kalau kita marah dengan panitia, nyalakan sana, nyalakan sini, berarti hati kita ini belum menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah daftar kemudian hewan tidak ada, kemudian uang kan bisa diambil, bisa dialihkan di kampung halaman. Toh hewan kurban bisa disembelih dalam hitungan 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah ditambah 3 hari. Yang paling mengenaskan, kambing hewan sudah disembelih tidak bisa disembelih. Kenapa? Karena ada penyakit dan ini terjadi di sekitar kita, termasuk yang di Batam Kota. Pengurus masjid sudah pesan saya, ibaratnya sudah inden, sudah dibayar beberapa puluh ekor sapi. Tapi ketika ada laporan dari pedagang, ada pemerintah datang, yang ini hewan yang kena penyakit. Kalau kita keikhlasan rendah, haruskah menyalahkan pengurus masjid? Keliru. Kenapa? Pengurus masjid juga tidak salah. Haruskah menyalahkan pedagang? Juga salah. Lalu bagaimana solusinya? Sabar. Kenapa? Sabar itu juga bagian dari pengorbanan. Para jamaah sama dengan begini, ini
mungkin terjadi pada diri kita ya, karena bisa saja kemungkinan sapi yang sudah disembelih tidak bisa disembelih. Nanti malam saya mau sholat tahajud, tiba-tiba meninggal dunia atau lupa menghidupkan alarm, meninggal dunia kita ini atau ketiduran. Nah, kalau kita sudah niat sholat tahajud tiba-tiba tidak sholat tahajud, insya Allah kita tetap dapat pahala sholat tahajud. Kenapa? Niat sudah ditancapkan dalam hati. Oleh karena itu para jemaah, andaikan di antara nasib-nasib tetangga kita, saudara kita ada yang seperti itu, mudah-mudahan tidak, kita pun harus sabar, tidak perlu menyalahkan siapapun. Kita percayakan bahwa manusia hanya berencana, Allah lah yang menentukan.